Oke, kembali di Perempuan Bicara. Tadi dari perbincangan kita pertama, ini belum final RUU-nya, RUU KI ya. Tapi kalau dari kacamata KPAI, seberapa penting sih sebenarnya penambahan cuti dari 3 bulan menjadi 6 bulan ini? Seberapa penting? Ya. Kalau kami dari sudut pandang anak Ya, ya, kami ya. memandang kami dukung malah gitu karena tentu Jadi ini kita berkah dukung. ya? Itu berkah gitu Oke, ngelihatnya. oke. Pertama gini ya, misalnya terkait dengan menyusui itu sebenarnya memang namanya wanita hamil, kemudian biasanya 8 bulan itu udah ketika perutnya besar gitu Ya, ya, itu sebenarnya udah lelah juga kan kalau tetap bekerja gitu sehingga harus banyak istirahat untuk persiapan melahirkan. Kemudian setelah anaknya lahir mhm, gitu sebenarnya itu perempuan tuh tidak semuanya kuat ya. mhm, Artinya dia akan punya beberapa ada banyak perempuan juga yang punya masalah, ya, ya baby blues misalnya gitu karena depresi menghadapi kelahiran dan lain-lain. Terus itu akan berdampak pada anak kan, karena perempuan yang mengalami depresi karena kelelahan, ya, tidak didukung itu justru menyakiti anak gitu. oke, Jadi kalau kemudian memiliki cuti yang tentu cukup. ditambah Mhm, gitu, saya tentu sepakat bahwa ini pasti kepentingan terbaik bagi anaknya akan terjadi. mhm. Kemudian menyusui, apalagi ketika misalnya sang ayah mendukung, tapi kalau 40 hari sebenarnya saya juga Oh ya, ini ada klausul bahwa klausul kalau yang suami akan ayahnya dapat cuti 40 hari ya? betul, tapi Langsung ini misalnya wajahnya Ibu Yani tadi berat Ibu lagi. belum membahas Iya, iya, itu iya, ya. iya. Kita baru di Tapi cuti 6 sebenarnya bulan. kalau yang laki-laki menurut saya ya betul perlu dukungan juga perempuan di Iya, awal-awal melahirkan iya. itu. Nah, jadi sebenarnya kayak menyusui ya ketika kemudian ada dukungan suami itu sebenarnya bisa maksimal gitu. Jadi kesejahteraan ibu dan anak yang dimaksud di dalam undang-undang ini sebenarnya kalau dari kacamata kami melihat bahwa ini ada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana konvensi hak anak. Jadi Oke. tentu niat baiknya ada dan ini perlu didukung gitu. Mhm. Nah, tetapi tadi ya Bu Yani Iya, kemudian Bu Irma dan menceritakan bagaimana itu. Tentu kita harus punya sudut pandang juga gitu iya. ya. Nah, misalnya gini, soal menyusui. Kalau memang penting menyusui, apakah mungkin misalnya perusahaan memiliki daycare? Daycare, Sehingga oke, oke. misalnya pada jam-jam menyusui bisa datang. Iya, Kalau memang keberatan terhadap cuti yang panjang tadi, karena tidak semua perusahaan juga punya. Dan saya waktu menjadi pemimpin organisasi guru, sering banget tuh dapat laporan terutama dari yayasan-yayasan pendidikan. oke. Guru-guru swasta itu mereka itu cuti 3 bulan gak digaji Bu. Jadi Mmm, gajinya untuk guru pengganti. Nah itu juga dihadapi oleh banyak guru. Sehingga ini juga menjadi ini menjadi momentum juga untuk memperbaiki yang kayak begitu gitu. mhm, Jadi mhm. akhirnya guru-guru yang seperti yang mengalami kayak gitu, padahal itu juga baru kelahiran anak pertama tuh Iya, ya. Dia merasa akhirnya nanti kalau itu ya saya mending menjelang lahir baru cuti, baru sebulan melahirkan sudah masuk karena mhm, tadi nggak digaji. Nah memang tidak semua ya, saya tidak mengatakan semua, tapi ada oke, beberapa kasus seperti itu dan betul bahwa kalau ASN mah aman, mhm, negara pasti bayar dan itu bisa diberlakukan. Tapi untuk tadi ya perusahaan saya mungkin gini ya, pertama daycare itu ya karena penting betul sih ya menyusui jamnya. Terus kalau dia ibu ini juga saat menyusui bersama anaknya, mhm, keterikatan antara ibu dan anak kan kuat. Dan kalau iya, misalnya bisa dibawa bekerja, mungkin tadi kalau ada tempat yang penitipan seperti itu disediakan oleh perusahaan mungkin bisa, nah mungkin perusahaan tidak terlalu keberatan tuh ya dibanding oke, harus cuti 6 bulan, ayahnya harus 40 hari. iya, Kemudian tapi cuti 3 bulannya tetap diberikan, hanya oke, setelah itu mungkin bisa ya dilakukan tadi. Yang kedua ya seperti tadi kalau anaknya sudah agak besar kan tuh ada ruang bermain ya Bu. Nah iya, beberapa perusahaan saya lihat juga sudah memiliki ruang bermain. mhm, Tapi memang itu menjadi satu kendala kan jadi gini ya, saya melihat bahwa undang-undang ini tuh niatnya adalah untuk Indonesia yang gemilang gitu lah ya, iya, iya, SDM yang unggul. iya. Nah artinya ketika dari bayi sudah betul-betul Dijaga masa dijaga keemasannya, masa emasnya tadi, sebenarnya betul anak itu jadi lebih kuat pada saat tumbuh iya, kembangnya, tidak mudah sakit karena ASI-nya cukup, keterikatan ibu dan anak yang kuat dengan ayahnya juga yang mendukung, itu menurut saya ya akan membangun memang generasi muda yang baik. Jadi mhm, yang unggul yang dimaksud tadi. Jadi oke, memang kalau menurut saya penting juga, itu, kita pikirkan juga dukung gitu. oke, Tetapi bahwa ketika ada kesulitan-kesulitan memang butuh butuh dibicarakan, duduk iya. bersama, jangan tiba-tiba dilakukan, ternyata perusahaan tadi seperti Ibu Yani cerita Ya ya, iklim usaha belum kolaps. dirasa membaik atau stabil Betul. lalu kemudian sudah ada Iya, ini. tadi ada banyak yang masih pingsan gitu istilahnya. Menurut saya kan kita juga harus punya empati ya, Mhm, tapi bahwa perusahaan
juga punya kepedulian pada ibu dan anak, ya itu Iya. tentu harus kita dorong Oke. gitu. Oke, Ibu Mungkin, Mira ya. jadi saya tambahannya buat Bu Retno. Jadi gini, untuk saya karena orang lapangan ya, Iya. saya tahu. Jadi tadi sampaikan betul fakta lapangan, kasus-kasus yang pernah kami advokasi adalah kan sebelumnya 1,5 sebelum melahirkan dan 1,5 sesudah. Nah kebanyakan para pekerja perempuan ini justru Bu bukan nggak mau ngambil cuti, tidak diberikan cuti oleh perusahaannya di 1,5 sebelumnya Bu. Jadi Oke. setelah dia sampai dia melahirkan, hampir melahirkan sampai pecah ketuban di kantor, di Wow. pabriknya. Itu kan bahaya Nah 1,5 bulan baru dia dapat. Nah kita mengadvokasi pengen menambahin yang 1 bulan sebelum itu. Perusahaan nggak mau, nggak bakal mau ngasih. Ini kejadian di daerah mana nih, ini Bu? di Jabodetabek. Waduh. Dan salah satunya ada anak perusahaan BUMN loh. Nah ini yang kita Oke. advokasi. Nah ini yang kedua gini, sekali lagi kalau dikatakan betul setuju Bu Retno. Jadi kita ini sebenarnya dalam rangka untuk memiliki generasi yang unggul. Ya. Dan sebenarnya Bu, kalau kita bicara penambahan cuti 6 bulan itu justru bantu perusahaan, pengusaha. Kenapa kok bisa bantu pengusaha? Jadi si ibu pekerja perempuan ini kan lebih produktif, lebih sehat menghadapi pekerjaan nanti. Karena kalau 1,5 bulan dia selama ini juga sering izin juga karena kan masih bayi ninggalin babinya ya. Jadi nggak efektif juga dia kerja. Tapi kalau diberikan ruang waktu yang lebih luas misalnya sampai 6 bulan, saya yakin itu akan lebih nanti memperbaiki reproduksi dia, meningkatkan kesehatannya sehingga kemudian bisa bereproduksi lebih baik lagi. Oke, tapi apakah perempuan cukup siap tadi mengatakan kemungkinan ya dari kacamata pengusaha tadi Bu Yani bilang nanti kalau ada 10 laki-laki dan 10 perempuan akhirnya kalau ini diterapkan jadi Sedikit ruangnya ya, sedikit saya kecil tambahin untuk gini, perempuan. saya sedikit aja nambahin. Jadi di Indonesia ini hari ini atau di seluruh dunia perempuan itu bukan lagi pencari nafkah kelas 2. Ya, bahkan banyak perempuan Indonesia itu justru menjadi pencari nafkah utama. Ya. Karena suaminya nggak kerja, banyak loh terjadi seperti itu apalagi di daerah-daerah. Dan apalagi di masa Covid. Iya, di daerah-daerah itu banyak sekali seperti itu gitu. Ya, ada kulturnya juga sih. Yang kultur juga ada yang membuat perempuan yang bekerja laki-laki di rumah tuh ada juga kultur kita seperti itu. Nah, kalau itu terjadi gitu ya, apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Kalau kemudian misalnya ya dia cuti dan perusahaan tidak bisa memberikan cuti itu selama itu dengan tidak mau memberikan juga bayaran yang sesuai. Tapi kalau gitu. sudah jadi undang-undang kan pasti dikasih. Harus dijalankan Bu Irma. ini.